Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pemirsa, pernahkah Anda memiliki pengalaman melakukan public speaking? Baru Anda memulai 3 detik, tapi audiens, pendengar sudah kelihatan bosan dan tidak tertarik dengan presentasi, ceramah, atau pidato Anda. Kalau itu terjadi, berarti ada sesuatu yang kurang kuat di dalam pembukaan atau opening public speaking Anda. Dan itulah hari ini saya akan berbagi rahasia 3 detik pembuka dalam public speaking. Dan inilah yang akan menentukan apakah audiens Anda akan antusias mengikuti presentasi Anda, mengikuti ceramah Anda, atau mereka langsung tidak tertarik, bosan, dan tidak memperhatikan Anda. Mengapa 3 detik pertama itu sangat penting? Karena otak manusia bekerja sangat cepat untuk mengambil kesimpulan apakah dia akan mengikuti presentasi kita, ceramah kita, atau dia akan segera meninggalkan kita. Ketika kita tampil di detik-detik awal, audiens langsung menyimpulkan dari penampilan kita, dari wajah kita, ekspresi kita, termasuk baju kita, rambut kita, gestur tubuh kita, serta bagaimana suara kita terdengar oleh mereka. Sehingga sekali lagi dalam 3 detik pertama, audiens akan segera memutuskan, oh, presenter ini menarik, oh, penceramah ini menarik, atau membosankan. Ya, analoginya seperti kita akan masuk kepada sebuah toko. Kalau kita melihat bagaimana bagian depan toko itu ditata, menarik atau tidak, itu akan menjadikan pertimbangan utama bagi pengunjung, akankah dia masuk ke toko itu untuk melihat barang-barang yang dijual, atau dia tidak tertarik dan segera pergi dari toko itu. Ya, pemirsa, sekarang bagaimana tips tentang 3 detik pertama yang akan memberikan kesan kuat kepada audiens? Yang pertama adalah kontak mata. Kontak mata kepada audiens, caranya sapulah, pandanglah mereka secara sepintas saja, jangan terlalu lama, dan juga mata jangan ke atas, apalagi ke bawah. Jangan terlalu banyak melihat pada catatan, kepada buku, atau layar. Pandangilah, bangun eye contact Anda dengan audiens, sehingga audiens merasa Anda hadir di tengah-tengah mereka. Yang kedua, senyum yang tulus. Jadi speakers itu harus punya senyum yang tulus, jangan pelit senyum. Senyuman yang tulus biasanya akan membangun kehangatan, akan mencairkan suasana ketika Anda menjadi penceramah, presenters, dan lain-lain. Yang ketiga, postur tubuh Anda harus dijaga. Usahakan tegap walaupun tidak kaku. Jangan sampai miring kiri atau miring kanan, apalagi ke belakang, yang menunjukkan Anda tidak respect kepada audiens. Ya, bahunya juga rileks, tangan sebisa mungkin jangan masuk ke saku. Sesekali tangannya digerakkan ke kanan, ke kiri, sehingga ada interaksi secara tubuh Anda dengan audiens dan tidak terasa kaku. Yang keempat, gunakan kalimat-kalimat pembuka yang menggugah. Misalnya, Anda mengatakan seperti ini, banyak orang yang takut melakukan public speaking, dan itu lebih takut daripada mereka kepada ular, misalnya seperti itu. Dan tentu, lakukan hal itu dengan cara-cara yang menarik. Jangan monoton, jangan biasa-biasa saja. Carilah ungkapan-ungkapan yang sekiranya itu akan menarik bagi audiens Anda. Kemudian yang kelima adalah pastikan
suara Anda sampai ke audiens. Dan juga jangan lupa variasikan suara Anda. Yang pertama, jangan sampai monoton, jangan sampai datar terus, jangan. Sesekali mungkin perlu agak keras, ya, tegas. Di lain kali mungkin perlu datar sedikit, bahkan mungkin dengan suara yang agak halus, agak senyap, bahkan berbisik. Jangan salah, walaupun berbisik, bila kita gunakan dengan tepat, justru itu akan men-attract perhatian audiens Anda. Beberapa hal yang sebaiknya dihindari oleh kita sebagai public speaker ketika memulai presentasi, ceramah, pidato, dan sebagainya. Apa yang harus dihindari? Yang pertama, misalnya membuka dengan ragu-ragu. Anda tidak yakin dengan ekspresi misalnya, saya kira itu akan membuat audiens menjadi tidak percaya dengan kompetensi Anda. Maka hindari ekspresi yang menunjukkan Anda ragu-ragu dan tidak percaya diri. Yang kedua yang perlu dihindari adalah membaca teks dari awal sampai akhir, ya. Anda membaca tanpa melihat audiens. Ya, katakan mungkin kalau Anda membacakan pidato atasan Anda misalnya atau pejabat negara, Anda membaca, boleh membaca, melihat ke teks, tapi sesekali harus melihat dan menyapa audiens. Apalagi kalau Anda menjadi presenter mandiri, dilarang keras untuk banyak membaca teks, melihat ke layar, atau intinya Anda tidak melihat ke audiens. Yang ketiga yang perlu dihindari, usahakan wajah Anda tetap rileks, jangan kaku. Ya, sesekali senyum, sesekali berinteraksi dengan audiens, itu membuat wajah kita sebagai presenter akan terasa lebih menyenangkan dilihat oleh audiens. Jadi banyaklah senyum dan jangan dilarang keras merengut, apalagi wajahnya datar dari awal sampai akhir gitu ya. Dan yang terakhir adalah ya jangan belum sudah minta maaf, saya kalau tidak mampu menyampaikan dengan baik dan sebagainya, jangan. Ya mungkin maunya itu sopan, tetapi kalau porsinya terlalu banyak, itu bisa mendowngrade persepsi yang diberikan oleh audiens kepada Anda sebagai presenters, public speakers yang diharapkan oleh audiens. Ya, selain mengetahui 5 hal yang perlu Anda lakukan di awal Anda presentasi, Anda melakukan public speaking, juga beberapa hal yang harus kita hindari sebagai public speaker. Ketika kita memulai public speaking, ada juga baiknya, dan ini sangat penting, untuk melakukan latihan sebelum kita tampil menjadi penceramah, menjadi presenters, dan public speaking lainnya. Apa itu? Melakukan latihan berulang-ulang sebelum Anda real tampil di hari H-nya. Bagaimana caranya? Misalnya, Anda kalau di rumah ada cermin, maka berdirilah di depan cermin, kemudian Anda coba lihat bagaimana mulai dari rambut Anda, kepala Anda, senyum Anda, kemudian sikap tubuh Anda. Apakah sudah memberikan tampilan yang terbaik untuk versi Anda? Ya. Kemudian Anda coba berbicara, tangannya seperti apa dan sebagainya. Dan sekarang hebatnya lagi, kita bisa merekam dengan mudah memakai ponsel Anda. Ya kan? Taruh ponsel, disetting dulu posisi Anda, kemudian Anda siap, lakukan perekaman, lakukan mulai dari opening sampai isi sampai selesai, kemudian Anda coba putar ulang. Anda perhatikan bagaimana misalnya ekspresi Anda, bagaimana gestur Anda, termasuk bagaimana suara Anda. Apakah sudah bagus, sudah the best of your version, atau masih ada hal yang perlu diperbaiki. Semakin Anda sering berlatih, semakin Anda memperbaiki penampilan Anda sebelum hari H, maka itu modal yang sangat kuat untuk Anda nantinya bisa tampil prima, tampil versi terbaik untuk Anda sebagai presenter, sebagai public speaker yang handal. Dan latihan itu ulangi sampai betul-betul terasa natural,
Sampai Anda hafal slide-slide-nya, hafal isinya, bahkan harus tekan tombol apa. Ketika Anda pegang laptop katakan, ya, itu Anda sudah betul-betul hafal sehingga ketika hari H Anda betul-betul sudah siap. Walaupun pas hari H pasti akan ada tantangan yang lain. Tapi minimal dengan banyak latihan Anda akan memiliki modal awal percaya diri untuk bisa tampil besok sebagai public speaker yang hebat. Ya, sebagai penutup saya ingin menyampaikan bahwa ingatlah bahwa bukan keseluruhan isi presentasi Anda, bukan keseluruhan isi ceramah Anda yang menentukan audiens akan tertarik atau tidak. Melainkan 3 detik pertama itu yang akan membuat audiens memutuskan dan menyimpulkan bahwa ini menarik, Anda menarik, sehingga mereka akan memperhatikan isi presentasi Anda, isi pidato dan ceramah Anda. Maka cobalah praktikkan tips-tips sederhana tadi, mulai kontak mata, kemudian gestur, ekspresi wajah, sampai suara, maka insya Allah itu akan membuat presentasi Anda mendapatkan perhatian minimal di awal oleh audiens Anda. Saya ingin menutup dengan sebuah pesan. Jika Anda bisa menguasai 3 detik pertama, maka itu artinya sebenarnya Anda sudah memenangkan perhatian dan hati audiens. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.